Definisi sistem pemerintahan. Secara luas, pemerintahan adalah perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Secara sempit, pemerintahan adalah perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh badan eksekutif dan jajarannya dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan negara. Jadi, sistem pemerintahan yaitu susunan teratur dari prinsip yang melandasi berbagai kegiatan dan hubungan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Macam-macam sistem pemerintahan. Sistem pemerintahan ada dua. Yang pertama tuh sistem pemerintahan presidensial dan yang kedua sistem pemerintahan parlementer. Sistem pemerintahan presidensial yaitu sistem pemerintahan di mana kepala pemerintah dipegang oleh presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada parlementer dan legislatif. Sedangkan sistem pemerintahan parlementer yaitu sistem pemerintahan di mana pemerintah atau eksekutif bertanggung jawab pada parlemen. Parlemen memiliki kekuasaan wewenang yang besar untuk melakukan pengawasan terhadap eksekutif. Halo semua, perkenalkan nama saya Christopher Tupen dari Teknik Informatika dan sekarang saya ingin menjelaskan tentang sistem pemisahan kekuasaan pemerintahan di Indonesia yang terdiri dari 3 pemerintahan kekuasaan. Yang pertama itu adalah legislatif, yang kedua ada eksekutif, yang ketiga ada yudikatif. Dalam legislatif sendiri terdiri dari 3 pilar utama yaitu DPR, DPD, dan MPR. DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat memiliki tugas atau fungsi untuk mewakili rakyat serta membuat undang-undang dan mengawasi pemerintah. Lalu DPD atau Dewan Perwakilan Daerah memiliki fungsi untuk menyuarakan kepentingan daerah. Lalu yang ketiga ada MPR, Majelis Permusyawaratan Rakyat, yang memiliki fungsi untuk melantik presiden atau wakil presiden dan mengubah undang-undang. Lalu kekuasaan pemerintahan kedua yaitu kekuasaan eksekutif yang terdiri dari 3 pilar juga. Dari yang paling pertama itu ada presiden, kedua wakil presiden, dan ketiga itu menteri dan kementerian. Presiden sendiri memiliki fungsi untuk sebagai kepala suatu negara dan wakil presiden itu memiliki fungsi untuk membantu presiden dalam menjalankan suatu tugasnya dalam negara. Lalu yang ketiga itu ada menteri yang berfungsi untuk mengelola pada bidang pemerintahan tertentu. Lalu kekuasaan pemerintahan di Indonesia yang terakhir ada kekuasaan yudikatif yang terdiri dari 3 pilar juga yaitu MA, MK, dan KY. MA atau Mahkamah Agung memiliki fungsi untuk mengawasi peradilan. MK atau Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi untuk menguji undang-undang dan menangani sengketa konstitusi. Dan yang terakhir itu ada KY atau Komisi Yudisial yang memiliki fungsi untuk mengawasi perilaku hakim. Perkenalkan, nama saya Adelita Melana Putri dengan NIM 2024 0803-047. Di sini saya akan menjelaskan pokok-pokok sistem pemerintahan Republik Indonesia sebelum dan sesudah adanya amandemen. Yang pertama, ada Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum. Menjadi bentuk negara Indonesia adalah negara kesatuan. Yang kedua, ada sistem yang konstitusional menjadi bentuk pemerintahan yaitu republik dengan sistem pemerintahan presidensial. Yang ketiga, ada kekuasaan negara tertinggi dipegang oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR, menjadi pemegang kekuasaan eksekutif adalah presiden. Yang keempat, ada presiden adalah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi di bawah MPR, menjadi kabinet atau menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Yang kelima, ada presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR, menjadi pemegang kekuasaan legislatif adalah Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Yang keenam, ada menteri negara sebagai pembantu presiden, menjadi parlemen terdiri dari 2 bagian yaitu DPD dan DPR. Yang ketujuh, ada kekuasaan kepala negara tidak terbatas, menjadi kekuasaan yudikatif dijalankan oleh MA, MK, dan KY. Selanjutnya, kelemahan dan kelebihan dari sistem pemerintahan di Indonesia. Kelebihan yang pertama, adanya kepastian dan supremasi hukum. Yang kedua, MPR terdiri dari anggota DPR, utusan daerah, dan golongan berwenang. Yang ketiga, ada mengubah UUD dan memberhentikan presiden atau wakil presiden.
Yang keempat, jabatan presiden dan wakil presiden tidak dapat dijatuhkan oleh DPR, begitu pula sebaliknya. Jalannya pemerintahan cenderung stabil. Selanjutnya kelemahan. Yang pertama, masih ada aparat penegak hukum yang belum bekerja secara profesional. Yang kedua, ada penetapan yang ditetapkan oleh MPR bergantung pada konstelasi politik rezim yang berkuasa. Pengawasan rakyat menjadi kurang berpengaruh. Jika menteri tidak terdiri dari orang-orang jujur, maka program pemerintahan tidak berjalan populis. Baik, selanjutnya ada susunan organisasi negara tingkat pusat. Yang pertama ada MPR. Di sini MPR merupakan lembaga tertinggi negara yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR dan anggota Dewan Perwakilan Daerah atau DPD. Di sini MPR berfungsi untuk mengubah dan menetapkan undang-undang dasar serta memilih presiden dan wakil presiden. Selanjutnya ada DPR, yaitu lembaga legislatif yang memiliki fungsi untuk membuat undang-undang, anggaran, dan pengawasan terhadap pemerintah. Selanjutnya ada DPD, yaitu mewakili daerah dalam pembuatan undang-undang, terutama yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Selanjutnya ada presiden dan wakil presiden, yaitu sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan. Mereka memegang kekuasaan eksekutif dan bertanggung jawab terhadap jalannya pemerintahan. Selanjutnya ada Mahkamah Agung. Di sini merupakan lembaga yudikatif tertinggi yang berfungsi mengadili perkara kasasi, pengawasan terhadap peradilan umum, dan memberikan putusan hukum. Selanjutnya ada Mahkamah Konstitusi, yaitu bertugas untuk menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar serta menyelesaikan sengketa hasil pemilihan umum. Selanjutnya ada BPK, yaitu bertugas untuk melakukan audit terhadap pengelolaan keuangan negara. Lalu yang terakhir ada susunan organisasi negara tingkat daerah, yang dimana susunannya terbatas pada susunan penyelenggaraan pemerintahan dan adanya unsur-unsur pengaturan. Yang pertama itu ada pemerintahan daerah tingkat provinsi, yang dimana ini mengelola pemerintahan di wilayah yang terbesar. Lalu pada tingkat provinsi ini dipimpin oleh seorang gubernur. Lalu yang pada tingkat kedua itu ada pemerintahan daerah tingkat kabupaten atau kota. Kabupaten atau kota adalah subdivisi dari provinsi, yang dimana kabupaten sendiri dipimpin oleh seorang bupati, sedangkan kota dipimpin oleh wali kota. Fokus pemerintahan ini adalah pada pengelolaan urusan daerah seperti pendidikan, kesehatan, dan pembangunan infrastruktur lokal. Lalu yang ketiga merupakan pemerintahan daerah tingkat kecamatan. Kecamatan merupakan wilayah administratif di bawah kabupaten atau kota, yang dipimpin langsung oleh seorang camat yang bertugas untuk mengkoordinasikan pemerintahan di tingkat desa atau kelurahan. Lalu yang keempat ada pemerintahan daerah tingkat kelurahan, yang dimana dipimpin langsung oleh lurah yang bertugas untuk melaksanakan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat dari perangkat pemerintahan kabupaten atau kota. Lalu yang kelima atau yang terakhir ada pemerintahan tingkat desa, yang dimana tingkat desa ini berada di bawah kecamatan, biasanya di wilayah pedesaan, yang dipimpin langsung oleh seorang kepala desa yang dipilih oleh rakyat atau warga desa di situ, yang memiliki kewenangan otonomi termasuk mengelola dana desa untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.